Satu gereja masuk Islam setelah mendengar penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Media Inspirasi Islam. Kisah nyata seorang pemuda Arab yang menimba ilmu di Amerika. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam, bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya, lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya. Pertanyaan pertama, sebutkan satu yang tiada duanya. Pertanyaan yang kedua, dua yang tiada tiganya. Pertanyaan yang ketiga, tiga yang tiada empatnya. Pertanyaan keempat, empat yang tiada limanya. Pertanyaan kelima, lima yang tiada enamnya. Pertanyaan keenam, enam yang tiada tujuhnya. Pertanyaan ketujuh, tujuh yang tiada delapannya. Pertanyaan kedelapan, delapan yang tiada sembilannya. Pertanyaan sembilan, sembilan yang tiada sepuluhnya. Pertanyaan 10, sesuatu yang tidak lebih dari 10. Pertanyaan 11, 11 yang tiada 12-nya. Pertanyaan 12, 12 yang tiada 13-nya. Pertanyaan 13, 13 yang tiada 14-nya. Pertanyaan 14, sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Pertanyaan ke-15, apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya. Pertanyaan ke-16, siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga. Pertanyaan 17, sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Pertanyaan ke-18, sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Pertanyaan ke-19, siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api, dan siapakah yang terpelihara dari api. Pertanyaan ke-20, siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu, dan siapakah yang terpelihara dari batu. Pertanyaan ke-21, sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Dan pertanyaan ke-22, pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan, dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, ia lalu berkata, "Yang pertama, satu yang tiada duanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Yang ketiga, tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Yang keempat, empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang kelima, lima yang tiada enamnya ialah sholat 5 waktu. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Yang ketujuh, tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang 7 lapis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Yang kedelapan, delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Quran Surat Al-Haqq ayat 17. Yang kesembilan, 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. Yang ke-10, sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Yang ke-11, 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf. Yang ke-12, 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. 14, adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Surat At-Takwir ayat 18. Yang ke-15, kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Yang ke-16, mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 17, sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Quran Surat Al-Luqman ayat 19. Yang ke-18, makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Saleh, dan kambing Nabi Ibrahim. 19, makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Yang ke-20, makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Saleh, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Yang ke-21, sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Quran Surat Yusuf ayat 2. Yang ke-22, adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat yang 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.
Kemudian pemuda itu pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan Anda." Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Semua itu tentu dengan ilmu. Ambillah hikmah dari kisah ini. Semoga Allah limpahkan kita dalam iman dan takwa kepadanya, kapan dan dimanapun kita berada. Amin. Sekian informasi yang bisa Latazan sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.